Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Saya di sini Abdul Sukirno M channel mau bikin tutorial yang nanti semoga ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza atana rabbukum la in syakartum la asyidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid ayam ba'du. Hadirin rahimakumullah, di sini saya akan bikin tutorial cara mengusir gaib. Satu contoh misalnya ada orang dagang kelihatannya buka, tapi dilihat orang-orang banyak nggak buka. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada di salah satu orang yang nyalahgunakan, misalnya dagangan toko itu tadi atau warung itu tadi dibikin nggak laku, misalnya seperti dikasih itu tanah kuburan, dikasih orang tua dari garam gitu, maksudnya disebari garam supaya dagangnya nggak begitu laku. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila seperti karangan rumah atau yang mau dijual tapi nggak laku-laku. Itu yang ketiga. Yang keempat, apabila tempat itu atau rumah itu sudah ditempati barang gaib, seperti misalnya ya ada orang-orang jahil misalnya, seperti itu barang gaib insya Allah bisa diwiradati gitu ya. Caranya gini ya. Pertama, cari sapu ya, sapu lidi atau kalau orang Jawa namanya sapu gerang ya. Sapu gerang itu sapu lidi yang sudah dipakai sampai cedak, itu namanya sapu gerang dari di sini ya. Itu minimal sapu lidi itu masih minimal itu 50 biji sapu lidi maksudnya. Jadi satu ikat itu minimal masih 50 sapu lidi ya. 50 lidi maksudnya itu ya, 50 lidi minimal itu. Lebih banyak lebih bagus. Terus caranya nah, kalau malam itu sholat tahajud, terus sapu lidinya itu dibawa sholat tahajud itu tadi, terus sholat hajat, sholat istikharah, setelah sholat hajat ya, terus sholat witir, setelah sholat witir berdoa. Ini doanya ya. Pertama surat ikhlas, Fatihah kali 21 ya, Fatihahnya kali 21. Nah, sebelum dibaca 21 itu hidayah kepada Kanjeng Nabi ya, atau contoh ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa baitihi kiram sallallahu lahumul Fatihah. Terus hidayah kepada orang tua kalau masih hidup, li wajah sadi ya. Satu contoh khususon li wajah sadi bapak namanya sebut lahu al-Fatihah, wa khususon li wajah sadi ibu namanya disebut laha al-Fatihah. Itu kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal, khususon ila ruki bapak namanya disebut lahu al-Fatihah. Yang kedua, khususon ila rukaniyati ibu namanya disebut laha al-Fatihah. Yang ketiga, khususon yang itu hajat namanya disebut, kalau laki-laki ya lahu al-Fatihah,
Kalau yang punya hajat itu perempuan, yolaha al-fatihah. Ya, sebelum baca al-fatihah, bisa nikotul hajat, namanya disebut, terus hajatnya apa, minta apa di situ ya, di situ. Misalnya saya minta supaya ini dihindarkan, misalnya supaya ini lekas laku, semoga ini lekas dibuka, misalnya itu ya. Itu permintaannya disebut di situ laha, kalau perempuan, kalau laki-laki lahu al-fatihah. Di situ membaca Fatihah 21 kali ya. Terus surat Ikhlas 21 kali, terus Falak 21 kali, Nas 21 kali, ayat kursi 21 kali ya. Terus itu ditambah lagi ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, 21 kali. Setelah setelah berdoa ya, setelah berdoa itu lidinya tadi dipotong sekitar kira-kira satu jari ya, satu jari ini ya, ada satu jari ya, kira-kira berapa senti nih ya, kurang lebih di antara 2 atau 2,5 senti ya, diguntingi ya. Jadi satu lidi diambil pucuknya satu ya, terus lagi satu, minimal lidi itu tadi masih 50 lidi ya, minimal itu, lebih banyak lebih baik. Kalau sebelum itu dihitung dulu berapa isinya. Kalau belum ada 50 lidi itu dicarikan lagi, maksudnya dicarikan dua sapu dijadikan satu, maksudnya gitu ya, gitu. Setelah itu setelah digunting begini ya, panjangnya satu jari panjangnya gitu. Terus setelah itu kalau bisa itu menjelang maghrib itu disebar keliling rumah atau di depan rumah atau di dalam rumah. Kalau yang bagus itu di luar rumah itu yang bagus ya, yang bagus. Jadi sebelum maghrib, kurang lebih dari maghrib itu 5 menit kan, itu ada waktunya itu, 10 menit lagi atau 25 menit lagi atau 20 menit lagi gitu ya. Nah, itu disebar di situ, di samping menyebar sapu lidi itu tadi, membaca sholawat ya. Sholawatnya yang pendek aja, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Di dalam membaca sholawat itu artinya, tujuannya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu tadi ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebenarnya sholat kita, hidup kita mati kita itu kagungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau Allah sudah berkehendak apa saja yang enggak bisa dijalankan gitu. Itu kalau yang pertama. Yang kedua, boleh setelah sholat tahajud itu disebarin ya, atau disebar mubeng maksudnya gitu. Kalau bisa di rumah keliling, di luar rumah kalau bisa. Kalau nggak bisa di dalam rumah, terus di depan rumah ya, itu tadi. Terus setelah itu kalau orang dagang itu setelah buka usaha atau buka warung, buka toko, itu jangan sekali-kali meludah di depan warung atau di depan toko. Itu. Hadirin rahimakumullah, demikian dari saya. Semoga ada manfaatnya. Apabila nanti belum jelas, boleh tanya di live TikTok saya ya. TikTok saya tiap jam 11 malam. Insya Allah nanti di situ, kalau enggak Sukirno ya Mudin Sukirno ya, di 2 akun itu nanti yang live yang mana. Kalau belum jelas boleh tanya di situ. Hadirin rahimakumullah, demikian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.